kasih Bu Susi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Sebelumnya saya mohon bantuan ke Bu Ririn untuk merekam sosialisasi ini, karena nanti untuk pelaporan ke dinas. Terima kasih Bu Ririn. Saya awali. Yang terhormat Bapak Suparti sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 45 Surabaya. Yang terhormat Bapak Ibu Baka dan staf, dan yang terhormat Bapak Ibu guru, pengajar maupun karyawan SMP Negeri 45 Surabaya. Ya, pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan di diklat atau pelatihan tentang sosialisasi profil pelajar Pancasila atau disingkatnya PPP. Nah, sebelum kita mulai, kita akan awali dulu dengan doa. Kita berdoa dengan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mengawalinya, saya sharekan dulu videonya, nanti kita akan menyanyikan bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya memberikan disclaimer bahwa sosialisasi yang saya berikan ini adalah masih tahap awal atau implementasi tahap 1. Jadi mungkin nanti akan ada lanjutan setiap Bapak Ibu mapel, sehingga akan bisa mengetahui pengintegrasian PPP ke dalam RPP juga. Yang kemudian berikutnya mungkin Bapak Ibu tidak akan gumun lagi tentang apa itu PPP, karena sebetulnya kita sudah menerapkannya. Saya yakin kita sudah menerapkannya di SMP Negeri 45 ini. Nah,
Untuk pertama saya akan share materi tentang PPP. Profil pelajar Pancasila dalam penguatan pendidikan karakter SMP 45 Surabaya. Oke. Nah, dasar dari PPP ini Bapak Ibu itu merupakan diambil dari filosofi pendidikan karakter dari Ki Hajar Dewantara yang memberikan poin yaitu olah hati, olahraga, olah pikir, dan olah karsa. Dan ini ditetapkan dalam pasal 3 Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang PPK. Nah, di sini ada kata PPK. Sebetulnya kan PPK itu sudah ada di dalam karakter atau RPP yang sebelumnya. Ini hanya pengembangan saja dari situ. Nah, sedangkan nilai PPK yang sebelumnya itu adalah religiulitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Nah, di sini juga diawali dari pidato Presiden RI pada sidang tahunan tahun lalu, yaitu 14 Agustus 2020, bahwa sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi. Ya, dari dalam sidangnya mungkin dari situ terbentuklah sesuatu program, yaitu PPP ini, Profil Pelajar Pancasila. Di sini di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2020 itu disebutkan bahwa sumber daya manusia unggul adalah pelajar yang sepanjang hayat memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi mungkin Kemendikbud melihat saat ini banyak sekali anak-anak muda yang sudah melupakan nilai-nilai Pancasila yang dahulu sebetulnya sudah sering diintegrasikan ke dalam pendidikan, namun sekarang mulai pudar seperti itu. Nah, dari pengembangan PPK itu muncullah PPP ini. Ya, dari PPK yang hanya 5 poin utama, di dalam PPP ini dikembangkan lagi menjadi 6 poin utama. Sekarang ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi ada 6 poin utama di sini. Dan di elemen atau poin beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, ini pemerintah atau Kemendikbud itu ingin menekankan pada akhlak bernegara, iman takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak pribadi, kemudian akhlak pada alam, dan juga akhlak pada manusia. Mungkin kalau iman takwa pada Tuhan Yang Maha Esa sudah kita biasakan dalam pembelajaran sehari-hari sebetulnya, ketika sebelum pelajaran dan sesudah itu kita memberikan nasihat atau mungkin berdoa, itu sudah merupakan satu poin dalam iman dan takwa. Kemudian dikembangkan lagi menjadi akhlak pribadi, mereka bisa merawat diri, kemudian akhlak pada manusia, kepada orang lain, kemudian pada alam harus menghargai lingkungan sekitarnya, dan juga bernegara harus nasionalis. Berikutnya berkebinekaan global. Nah, di sini adalah satu poin yang baru Bapak Ibu, kebinekaan global. Sebelumnya kalau kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, tapi ketika kemarin disebutkan dalam diklat, ternyata berkebinekaan global ini berbeda dengan Bhinneka Tunggal Ika, karena kalau Bhinneka Tunggal Ika itu masih dalam satu rumpun mapel saja, yaitu PPKN, tetapi kalau berkebinekaan global ini mengintegrasikan banyak mapel, bisa bahasa Inggris, IPS, kemudian agama, dan sebagainya.
Nah, di sini menuntut agar anak-anak itu menghargai dan mengenal budaya, tidak hanya budaya satu suku bangsa saja, tapi juga bisa bangsa lainnya. Misalkan kita orang Jawa Timur misalkan itu tidak terkekang pada budaya Jawa Timur saja, tetapi kita harus menghargai budaya daerah lain. Untuk lebih luas lagi, bisa juga kita menghargai atau mempelajari budaya dari luar. Kita ambil positifnya, kemudian kita pelajari seperti itu. Kemudian selanjutnya ada gotong royong. Nah, gotong royong ini adalah berkolaborasi, sehingga kalau dalam pembelajaran itu seringkali kita lakukan dengan tugas kelompok atau mungkin komunikasi secara tim. Jadi diajarkan untuk peduli pada orang lain, kemudian cara berkolaborasi dan juga berbagi. Kemudian ada mandiri. Mandiri ini mereka bisa aware atau sadar akan situasi yang dihadapi. Jadi bisa memecahkan masalahnya sendiri, kemudian bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan mandiri. Kemudian selanjutnya ada bernalar kritis, di mana mereka harus mengolah informasi yang didapatkan, jadi tidak langsung termakan isu-isu atau hoax yang didapatkan dari media sosial. Nah, seringkali di sini yang terjadi pada anak-anak muda adalah ada dari 4 tahap ini, memperoleh informasi, kemudian menganalisis dan mengevaluasi, yang ketiga merefleksi, dan yang keempat adalah mengambil keputusan. Di sini anak-anak muda seringkali dari tahap 1 memperoleh informasi, kemudian langsung lompat ke pengambilan keputusan. Ini yang sering terjadi pada generasi muda zaman sekarang. Bahkan tidak langsung dari tahap 1, bahkan langsung lompat ke tahap 4. Inilah yang kita hindari dengan adanya PPP ini. Diharapkan anak-anak dituntun dari tahap 1 sampai 4 itu berjenjang, tidak langsung naik. Jadi dituntut untuk bernalar kritis dulu. Ini nanti akan berkaitan dengan AKM. Kemudian selanjutnya adalah kreatif. Nah, di sini anak-anak dituntut untuk menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Jadi berpikir kreatif juga, kemudian menghasilkan produk yang kreatif. Nah, dari 6 poin utama itu nanti akan diintegrasikan ke dalam pembelajaran, kemudian dalam kegiatan kesiswaan, dan juga manajemen sekolah. Nah, di sini strategi yang diterapkan oleh PPP adalah yang pertama sosialisasi seperti ini dari kita sebagai Bapak Ibu guru, sebagai agen penggeraknya. Kita mengajarkan kepada siswa, kemudian membiasakan, dan mereka dilatih untuk konsisten, sehingga ketika sudah konsisten akan menjadi sebuah kebiasaan, dari kebiasaan menjadi karakter, dan lebih luasnya lagi akhirnya menjadi sebuah budaya. Nah, ini akan menjadi keteladanan bagi generasi berikutnya. Kita tonton video tentang profil pelajar Pancasila berikut ini. Mohon maaf, suaranya terdengar ya Bapak Ibu videonya? Suaranya Pak Raka terdengar. Suaranya belum masuk Pak Raka. Sebentar. Kalau saya terdengar Pak Raka. Sebentar, saya share ulang supaya terdengar suaranya. Namanya apakah Anda pelajar Pancasila? Cobain yuk. Apaan? Sambut terdengar ya? Yang penting pelajar itu harus bermoral, taat agama.
dan mencintai sesama. Iya, tapi harus juga bisa Sudah kritis. Bu. terdengar. Masih jangan telan mentah-mentah, nanti jadi korban hoax loh. Bener banget. Dan pelajar sekarang tuh harus bisa kreatif kan. Banyak coba, banyak bisa, banyak karya. Dan jangan mau disuapin ilmu sama guru mulu, harus bisa cari ilmu sendiri. Ya tapi jangan mikirin diri sendiri doang. Pelajar zaman sekarang harus bisa gotong royong sama orang lain. Kerjasama, kolaborasi, itu penting loh. Menurut gue, penting banget buat cinta budaya Indonesia. Tapi perlu buka diri buat budaya lain. Maksudnya? Ya kita harus mampu bersaing dan bekerja sama dengan dunia global. Itu semua yang dimaksud pelajar Pancasila. Oh ya? Berarti kita semua pelajar Pancasila dong. Ya, itulah tadi satu kan dari profil pelajar Pancasila yang dipublikasikan oleh Kemendikbud. Jadi di sini ada sekelompok anak muda yang membicarakan tentang pelajar Pancasila itu seperti apa. Jadi ketika kita menerima hoax dan kita bisa menganalisisnya, tidak termakan mentah-mentah, kita sudah memiliki satu karakter pelajar Pancasila. Kemudian ketika kita sudah bisa menerima budaya lain, terbuka, itu juga salah satu karakter pelajar Pancasila. Kemudian juga tadi disebutkan slogannya pelajar Pancasila itu adalah banyak tanya, banyak coba, kemudian banyak karya. Ini yang ingin dibiasakan kepada anak-anak kita, seperti itu. Nah, ini profil pelajar Pancasila melalui pembinaan kesiswaan. Jadi kalau dalam pembinaan kesiswaan itu kita sudah melakukan, saya yakin semuanya ini sudah kita lakukan dalam kegiatan kesiswaan kita, yaitu pembinaan keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui ekstrakurikuler ataupun lainnya. Kemudian MPLS ini juga, kemudian ada tata krama dan tata tertib sekolah, dan berikutnya contohnya adalah pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kemudian selanjutnya contoh kegiatan berkebinekaan global yaitu mengadakan pentas seni dari berbagai daerah, kemudian festival pakaian adat dari berbagai suku bangsa, penguasaan bahasa asing sebagai media untuk pergaulan global. Mungkin nanti bisa juga ditambahkan pada poin ketiga ini, yaitu penguasaan bahasa asing sebagai media untuk pergaulan global, karena kita tidak boleh terpaku pada satu bahasa saja. Berikutnya bergotong royong. Nah, ini melaksanakan kerja bakti, kemudian Jumat Peduli pada orang miskin, kemudian musyawarah mufakat, ikut terlibat dalam kegiatan sekolah. Ini juga saya yakin sudah, mungkin nanti OSIS akan juga ada program Jumat Peduli untuk ditampilkan di unsur kreativitas siswa. Dan berikutnya mandiri. Poin utama mandiri adalah bentuk kegiatan melaksanakan ekskul pramuka, kemudian kegiatan pelajar peduli lingkungan, atau mungkin kalau dalam pembelajaran adalah mengerjakan tugas-tugas secara mandiri. Dan bernalar kritis. Nah, ini ada pemilihan raja dan ratu perpustakaan, mungkin bisa nanti diprogramkan dalam perpustakaan, ada raja dan ratu perpustakaan, kemudian kegiatan membaca massal, pemilihan duta literasi, kelompok ilmiah remaja, dan mengikuti lomba penelitian siswa, ini juga sudah kita lakukan. Dan kemudian yang terakhir adalah kreatif, kegiatannya bisa pembinaan bakat minat pada ekskul, sains, olahraga, seni, bahasa, dan ekspo hasil karya siswa, kemudian menyelenggarakan olimpiade. Kemudian dalam pembelajaran, nah ini nanti yang dituntut oleh dinas adalah kita mengintegrasikan pada RPP kita Bapak Ibu, yaitu kita bisa berkolaborasi antar mapel atau mungkin bahkan semua mapel, seperti yang sudah dilakukan pada UPRAK. Mungkin ada beberapa mapel sudah berkolaborasi. Nah, itu bisa dilakukan pada pembelajaran sehari-hari. Kemudian bentuk kegiatan yang paling umum dalam poin iman dan takwa adalah berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, kemudian pengenalan nilai-nilai imtak pada semua mapel. Berikutnya
berkebinekaan global ini biasanya diintegrasikan bahasa Inggris dan IPS. Kalau kemarin itu memang yang untuk berkebinekaan global kebanyakan yang dijelaskan oleh panitia adalah integrasi antara bahasa Inggris, IPS, kemudian ada agama. Ini bisa penguasaan bahasa Inggris, kemudian sejarah, budaya nasional atau global. Nah, untuk mapel lain kemarin ada yang tanya, cuma sepertinya belum mendetil kenapa yang bisa diintegrasikan pada berkebinekaan global ini hanya bahasa Inggris dan IPS. Ketika yang ditanyakan apakah PPKN bisa masuk, ini jawaban panitia adalah ini berkebinekaan global, bukan berkebinekaan tunggal ika, itu jawabannya. Jadi bukan hanya lokal saja, tapi global secara luas, mendunia, seperti itu yang diinginkan. Kemudian bergotong royong, nah ini semuanya ada dalam semua mapel, yaitu kerja kelompok dan diskusi. Berikutnya mandiri, ini juga dalam kita pembelajaran jarak jauh saat ini sudah kita laksanakan, anak-anak sudah mandiri, kemudian mereka juga sudah mengerjakan tugas-tugas dari guru mapel. Kemudian perkenalan kritis ini yang mungkin masih kurang dari anak-anak karena mungkin masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi kemampuan atau kemauan anak untuk membaca buku teks, penunjang dan sumber belajar lainnya ini harus lebih ditingkatkan. Kemudian juga perkenalan kritis ini bisa diintegrasikan pada semua mapel juga. Kita bisa mengkaryakan anak-anak untuk membuat sesuatu yang kreatif dan inovatif. Nah, itulah Bapak Ibu yang sosialisasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Untuk sebetulnya pada ujungnya atau endingnya yang diminta itu adalah kita menerapkannya dalam RPP, sehingga nanti ketika RPP itu terintegrasi itu akan bermuara pada penyusunan soal AKM, karena AKM nanti akan soal-soalnya berkolaborasi atau terintegrasi dengan banyak mapel, sehingga dibutuhkan PPP ini dimasukkan ke dalamnya. Nah, kemarin ketika dijelaskan oleh panitia untuk contoh RPP setiap mapel belum saya dapatkan, hanya kemarin panitia menjelaskan 2 mapel saja, yaitu mapel matematika dan IPA, itu saja. Mungkin nanti akan ada implementasi tahap lanjutan kepada setiap mapel atau bahkan seluruh guru di Surabaya untuk pengimplementasian secara menyeluruh dalam RPP tersebut. Nah, untuk memulainya kita bisa memulai menjadi agen penggerak profil Pancasila. Caranya adalah nanti akan saya share Bapak Ibu di kedinasan link ini. Jadi saya mohon bantuan nanti Bapak Ibu untuk membuat Twibbon. Twibbon itu adalah foto yang akan menjadi poster kita sosialisasi kepada siswa. Jadi nanti ini akan saya bagikan, kemudian Bapak Ibu nanti klik linknya di sini, https www.twibbonize.com penguatan karakter. Kemudian Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke sini, halaman di browser akan muncul bingkai Twibbon. Ya, di sini sudah ada disiapkan. Bapak Ibu tinggal klik pilih foto, kemudian pilih foto terbaik Bapak Ibu. Bisa mungkin foto langsung pilih kamera, tapi kalau sudah ada fotonya pilih Files Explorer, nanti tinggal dipilih saja. Kalau sudah nanti dipaskan bisa diperkecil, diperbesar pakai jempol dan jari. Ya, kalau sudah nanti di crop dan silahkan di-download. Hasil downloadannya monggo di-share ke grup kedinasan gitu Bapak Ibu, nanti supaya bisa juga dibagikan atau dilaporkan ke dinas bahwa SMP Negeri 45 sudah menjadi agen penggerak profil pelajar Pancasila. Juga bisa nanti diajak untuk siswanya membuat Twibbon ini, sehingga mereka juga tahu apa sih
pelajar Pancasila itu harus memiliki karakter apa saja. Jadi ada 6 karakter yang harus dimiliki siswa, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga mandiri, keempat gotong royong, kelima bernalar kritis, dan terakhir yang keenam kreatif. Jadi itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti untuk penyusunan RPP juga sebetulnya tidak jauh beda dengan PPK, hanya menambahkan berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Itu saja. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Susi. Terima kasih. Terima kasih Pak Raka atas segala penjelasannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ini ya, jadi Pak Raka memasukkan apa tadi, foto di download tadi. Terima kasih Pak Raka. Selanjutnya